Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Alasan mengapa Suyi mengambil begitu banyak masalah malam ini sangat sederhana. Kultivasinya terlalu lemah. Inilah sebabnya, ketika dia meninggalkan kota kematian, dia meminjam kitab mendengarkan dari Night Watch. Setelah berjalan keluar dari danau darah yang kacau, Su Yi berjalan langsung ke area terlarang Youdu bersama Yu Sue dan yang lainnya yang menunggu di sana. Dunia yang sunyi. Hanya ada satu batu nisan yang berdiri di dalamnya. Batu nisannya tingginya 4 kaki 9 inci, dan seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, yang terlihat biasa saja. Tapi dunia tempat batu nisan itu berdiri, dipenuhi dengan suasana sakral dan khusyuk yang tak terlukiskan, gunung dan sungai semuanya sunyi dan sunyi. 10 kaki jauhnya. Boom! Auman gemuruh bergema di dunia yang sunyi dan mematikan ini. Seorang pria berbaju hitam dengan kulit perunggu dan pipi tipis mengangkat kaki kanannya dengan susah payah dan maju selangkah. Saat telapak kaki mendarat, bumi bergetar. Sosoknya bergoyang keras, lalu dia berdiri kokoh. Tapi setelah itu, dia terengah-engah, wajahnya yang kurus seperti pisau dan kapak, menunjukkan warna pucat dan lelah. Dan melihat batu nisan 10 meter jauhnya, mata abu-abu coklat dari pria berbaju hitam tidak bisa tidak terlihat terkejut. Di tanah di belakangnya, ada garis jejak kaki yang jelas, menyebar lebih jauh. Tidak ada yang tahu bahwa dia membutuhkan waktu hampir 9 tahun hanya untuk berada di dekat batu nisan 10 kaki. Selama 9 tahun terakhir, dia telah menghabiskan pikiran dan usahanya untuk menyimpulkan misteri batu nisan ini. Dalam 9 tahun terakhir, dia telah melangkah maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya memiliki harapan untuk mendekati batu nisan misterius ini. Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Dia tidak berani duduk. Karena begitu dia duduk, kekuatan mengerikan yang menekannya akan membuatnya tidak mungkin berjuang untuk bangun. Pada tahun pertama memasuki tanah terlarang ini, dia melakukan perjalanan sejauh 3.000 kaki hanya dengan kultivasinya sendiri. Tahun berikutnya, dia melakukan perjalanan sejauh 2.000 kaki. Pada tahun ketiga, Anda hanya dapat melakukan perjalanan 1.000 kaki. Sampai tahun ke-9, ketika dia datang ke batu nisan ini 10 kaki, setiap kali pria berbaju hitam itu maju, itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Pada titik ini, dia harus meminjam kekuatan pil untuk menopang dirinya sendiri. Pria berbaju hitam itu hanya merasakan sakit di dagingnya saat memikirkan hal ini. Membalikkan Seng Yuan dan harta karun ini benar-benar tak ternilai harganya. Setiap kaisar yang mendapatkannya akan menghargainya dan memperlakukannya sebagai kartu penyelamat. Dalam 9 tahun ini, pria berbaju hitam panci anti kelahiran kembali Shen Yuan dan yang dia bawa berharga 8 potong, dan sekarang hanya tersisa 6 potong di labu emas ungu. Namun, jika Anda dapat menembus misteri reinkarnasi di batu nisan, Anda akan penuh dengan harta, dan itu akan bernilai uang. Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam, dan matanya kembali tegas. Dia tahu lebih baik daripada siapapun di dunia bawah ini, betapa berharganya batu nisan ini menjaga kota kematian. Dibandingkan dengan tempat terlarang lainnya di kota kematian, bahaya Youdu semuanya tersembunyi di 9 dunia api penyucian di Youdu. Di setiap dunia penyucian, ada banyak kekuatan iblis yang tersisa dari zaman kuno. Semakin jauh ke bawah, semakin menakutkan. Mulai dari dunia api penyucian ke-6, kekuatan iblis yang tersebar di dalamnya sudah cukup untuk mengancam kaisar. Bagi sebagian besar biksu di dunia, 9 api penyucian besar di Youdu tidak terbatas dan kejam. Tetapi bagi sebagian orang, ini seperti harta karun berupa peluang. Anda tidak hanya dapat mempertajam dan menyempurnakan Taoisme, tetapi juga mengumpulkan banyak fragmen Dao kuno dan langka saat berburu iblis. Namun, karena jalan Yin dan yang menuju Youdu rusak parah, bahkan kaisar tidak memiliki kesempatan untuk menerobosnya. Pembangkit tenaga listrik yang terperangkap di 9 dunia api penyucian Youdu juga sangat sulit untuk melarikan diri. Di area terlarang ibu kota terpencil malam ini, terjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Boom!
Langit dan bumi bergetar, gunung dan sungai berguncang. Ini seperti tentara dari neraka yang keluar. Di bawah langit, kecemerlangan menyilaukan yang berselang-seling merobek langit dan menerangi gunung dan sungai. Auman para dewa dan iblis mengguncang dunia. Satu demi satu seperti sosok dewa, terjadi pertempuran sengit dan teror. Ada kaisar yang perkasa dan membunuh seperti orang gila. Itu adalah huru-hara yang membunuh matahari dan bulan, dan menjerumuskan dunia ke dalam kiamat yang kacau, bergejolak, dan hancur. Dalam huru-hara, roh jahat yang sebanding dengan kaisar jatuh, dan jeritan melengking bergema di seluruh dunia. Beberapa kaisar ditangkap hidup-hidup dan meraung dengan enggan. Kembalikan kedua gunung suci terlebih dahulu, dan kita tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan masing-masing. Kalau tidak, kita tidak bisa lepas dari bencana ini. Dalam kehampaan, Feng Yuzi, Master Pedang Xuan Liu, dari kuil Huo Zhao, berteriak keras. Roh jahat sebanding dengan kaisar, ada lebih dari 10. Di seluruh medan perang, dia juga yang paling kuat. Tarik. Di daerah lain, beberapa kaisar misterius dan terpencil, seperti penatua tertinggi Yun Songxi dari Balai Huangquan dan Lu Changming dari Balai Mengpo, segera dievakuasi dari medan perang dan menyapu ke arah gunung yang sepi di kejauhan. Itu adalah Gunung Suci Liangyi. Awalnya ini adalah pintu masuk ke Youdu. Di atas dan di bawah gunung ini, ada kekuatan reguler dari sumber kota kematian, yang dapat menekan kejahatan dan mencegah roh-roh jahat di 9 dunia api penyucian Youdu melarikan diri. Pada saat ini, Gunung Suci Liangyi ini menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi para kaisar ini. Dalam perjalanan kembali ke Gunung Suci Liangyi, masih ada 2 kaisar Rana Xuanzhao yang gagal menerobos dan ditangkap hidup-hidup. Sekuat Xuan Liu Jianzun Feng Yuzi, dia tidak dapat membantu. Lawannya adalah 3 pelayan malam yang gelap. Pertempuran yang berlangsung kurang dari 1/4 jam ini akhirnya dikalahkan. Pada awalnya, kami memiliki 20 kaisar di pihak kami, tetapi sekarang, hanya ada 7 yang tersisa. Di puncak Gunung Suci Liangyi, Yun Songxi menghela nafas dan tampak pucat. Saat mereka dievakuasi, pertempuran berakhir untuk sementara waktu, tetapi di semua arah Gunung Suci Liangyi, mereka sudah dikepung oleh pasukan roh jahat di seluruh pegunungan dan dataran. Ada banyak lagi karakter menakutkan yang sebanding dengan kaisar. Dan yang paling kuat adalah para pembudidaya jahat dari pengadilan ilahi Xuanming. Dan 9 Nethercrow yang telah duduk di belakang pasukan roh jahat. Dunia sedang kacau, gunung dan sungai menjadi layu. Darah dan asap mesiu memenuhi medan perang, dan pasukan iblis yang perkasa, meskipun mereka tidak berani mendekati Gunung Liangyi, memblokir semua rute pelarian. Pemandangan dan suasana yang menyedihkan dan mengerikan sudah cukup untuk membuat kaisar manapun di dunia putus asa. Kamu masih tidak mengerti, sejak awal, pergolakan kota terpencil ini adalah jebakan. Feng Yuzi berkata dengan dingin. Ekspresi semua orang berubah dan suasana hati mereka sangat berat. Malam ini, mereka ingin menyelidiki perubahan drastis di Youdu dan mencoba menyelamatkan sesama siswa yang terjebak di 9 dunia api penyucian Youdu. Namun siapa sangka, sesaat setelah tiba di 2 gunung suci ini, malapetaka akan menyapu langit. Hingga saat ini, hanya 7 kaisar dari mereka yang terjebak di sini, dan yang lainnya semuanya ditangkap oleh kekuatan pengadilan ilahi Xuanming. Dapat diperkirakan bahwa jika mereka tidak dapat menerobos dan membuat jalan keluar, maka mereka ditakdirkan untuk dimusnahkan. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya mengikuti saran dari rekan Taoisu. Suara Lu Changming pahit dan bergumam. Kakak Lu, apa maksudmu? Yun Songxi bertanya. Yang lain menoleh. Ekspresi Lu Changming berubah untuk beberapa saat, dan akhirnya dia menghela nafas. Sejujurnya, ketika dia berada di tiang seceng tadi malam, rekan Taoisu mengingatkannya bahwa apa yang disebut perubahan drastis di Youdu sebenarnya adalah jebakan, biarkan aku tidak mencampurnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya pikir dengan kekuatan gabungan dari pasukan utama kita, semua bahaya dapat diselesaikan, jadi saya tidak mengambil hati penolakan Su Daoyu. Tapi siapa yang akan melakukannya? Pikir. Sebelum kata-katanya selesai, semua orang mengerti artinya,
dan wajah mereka menjadi semakin suram. Rekan Taois Lu, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Ada yang marah. Sudah kubilang tadi, kamu tidak akan datang ke kota kematian kali ini? Lu Changming bertanya retoris. Semua orang terdiam dan emosi mereka rumit. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di kejauhan. Jika Anda Taois ingin ditangkap, orang tua dapat menjamin Anda hidup, dan Anda dapat memberikan semua Taois cara untuk hidup. Ketika suara itu terdengar, Biksu Xie, yang mengenakan jubah hitam, muncul di kehampaan di kejauhan. Dia memiliki mata yang baik dan senyum lembut dan berkata, sebaliknya, kamu akan terus melawan. Dalam situasi ini, kamu ditakdirkan untuk terbang. Dunia ini dingin dan menindas. Hanya suara lembut Xie yang bergema. Feng Yuzi, Yun Songxi, Del. Tampak tidak yakin. Kultivator saya telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Jika Anda ingin kami menundukkan kepala, Anda mungkin terlalu banyak berpikir. Suara Feng Yuzi dingin. Seng Er tersenyum kecil dan berkata, tidak, kamu tidak akan mati. Pengadilan Ilahi Suan Ming kami telah bekerja keras untuk mengatur permainan pembunuhan seperti itu, untuk menangkapmu hidup-hidup. Jika kamu mati, karena kami, itu tidak ada gunanya. Feng Yuzi dan yang lainnya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak dapat memahami arti dari kata-kata biksu, mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka ketika memikirkan para kaisar yang ditangkap hidup-hidup dalam pertempuran sebelumnya. Hanya untuk menangkap mereka hidup-hidup, ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pengadilan ilahi Suan Ming punya rencana lain. Xie Sheng tersenyum lagi dan berkata, dan alasan mengapa kami hanya mengepung tempat ini adalah untuk meninggalkan garis pertahanan bagimu untuk mencegahmu mundur dan bertarung sampai mati. Dengan kata lain, jika Anda keras kepala, Anda masih berencana untuk bertarung dengan keras kepala. Saya dapat menjamin bahwa dalam beberapa saat, Anda akan dapat merebut dua gunung suci dan mengalahkan Anda satu persatu. Kata-kata itu bergema di langit dan bumi seperti Hong Zong Dalu. Feng Yuzi dan yang lainnya menjadi semakin suram. Tetapi selama Anda melakukan ini, Anda ditakdirkan untuk membayar harga yang mahal. Kata-kata Feng Yuzi dingin, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Sir sedikit mengernyit. Pada saat ini, 9 Nethercross, yang telah duduk di belakang pasukan roh jahat, tiba-tiba berkata dengan dingin, kursi ini akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya, dan ketika waktunya tiba. Selesai, jika Anda masih keras kepala, jangan kaget. Sama-sama. Penuh dengan kata-kata agung, gemuruh bergema di seluruh dunia. Di segala arah, pasukan roh jahat yang padat siap untuk pergi. Seng Si melipat tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dunia sunyi senyap, tetapi suasana yang menindas membuat orang terengah-engah. Di gunung dua instrumen. Feng Yuzi dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi tidak pasti. Semuanya, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Saya yakin jika kita ditangkap hidup-hidup, kita ditakdirkan untuk mati. Feng Yuzi mengepalkan pedang dao di tangannya, matanya menakutkan. Menurut pendapat saya, Anda dan saya akan bertarung sampai mati bersama. Jika Anda dapat membunuh jalan berdarah, itu akan lebih baik. Jika kamu membunuh jika kamu tidak keluar, tarik beberapa punggung lagi. Xuan Liu Jianzun, dari kuil Huozhao, yang melihat hidup dan mati sebagai bukan apa-apa, penuh semangat. Oke, itu dia. Yun Songxi menanggapi dengan gembira. Yang lain setuju. Semua orang tahu bahwa kali ini tidak ada kesempatan untuk berbicara tentang kehidupan. Tapi tidak ada yang akan menyerah begitu saja. Seperti yang dikatakan Feng Yuzi, bahkan jika kamu mati, kamu harus mundur beberapa langkah. Di kejauhan dalam kehampaan, Seng Er menghela nafas, semuanya, mengapa repot-repot datang? Kamu ingin mati, tapi kursi ini tidak mengizinkanmu untuk bahagia. 9 gagak neter mendengus dingin, membunuh, imam besar, kamu. Baru saja mengatakan ini. Tiba-tiba, jeritan menakutkan terdengar dari kejauhan. Tetapi pada saat ini, tubuh kaisar terkoyak, dan terbakar oleh api gelap. Bahkan ratusan roh jahat di daerah sekitar terpengaruh, dan tubuh mereka semua berubah menjadi abu. Adegan ini langsung menimbulkan kericuhan. Mata yang tak terhitung jumlahnya, semua menoleh.
Saya melihat sekelompok orang menukik dari malam yang jauh. Dia dipimpin oleh seorang pemuda berjubah, dengan tangan di belakang punggungnya, berjalan di medan perang yang luas ini, menghadapi pasukan roh jahat yang padat, tetapi dia tampaknya berjalan-jalan di halaman. Ini dia, teman Su. Dia, bagaimana dia bisa sampai di sini? Di Gunung Suci Liang Yi, Lu Changming, Yun Songxi, dan monster tua lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelumnya, mereka siap bertarung sampai mati. Siapa sangka saat perang akan pecah, Su Yi datang dengan rombongan. Ini benar-benar di luar imajinasi Lu Changming. Informasi, dalam menghadapi situasi pembunuhan berskala besar dan menakutkan, apalagi seorang kultivator biasa, bahkan jika itu digantikan oleh keberadaan kaisar di dunia saat ini, saya khawatir itu telah dihindari jauh, dan tidak ada yang berani campur tangan masuk. Namun, pada saat ini, seorang pemuda seperti Sui datang. Apa bedanya? Monster tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Keberanian Sui membuat orang tergerak dan terkejut. Tapi tindakannya tidak disukai oleh orang lain, dan mereka pikir itu tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Lagi pula, di medan perang besar ini, ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dan ada 9 gagak hantu, 5 pendeta, lebih dari 10 penjaga, dan 3 kekuatan menakutkan dari pengadilan ilahi Xuanming. Pelayan malam gelap. Selain itu, ada juga beberapa roh jahat menakutkan yang bisa disebut master di beberapa area terlarang di kota kematian. Jajaran itu membuat Feng Yuzi dan karakter misterius lainnya terperangkap di sini, dan tidak ada harapan untuk menerobos, jadi mereka hanya bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Belum lagi seorang pemuda di alam roda roh? Saya rasa tidak. Jangan lupa, sesama Taoisu sendiri adalah generasi dengan kekuatan tempur yang hebat, bahkan leluhur saya Mo Wuhen menghormatinya, dan dia juga diambil oleh Tiang Seceng malam itu. Penjaga dianggap sebagai teman lama. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Lu Changming berkata dengan sungguh-sungguh, terlebih lagi, Tuan Muda Su sama sekali bukan pria sembrono yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Karena dia berani datang, dia pasti sangat percaya diri. Kata-kata ini membuat Yun Songxi dan Feng Yuzi merenung. Pada saat yang sama, di medan perang skala besar ini, Jiuyu Nether Raven, imam besar, dan monster tua lainnya di pengadilan ilahi Xuanming semua melihat Sui dan rombongannya. Si kecil dari keluarga Cui, kamu akhirnya di sini. Kursi ini telah menunggumu untuk waktu yang lama. Mata merah dari 9 Nether Cross dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh. Terjadi keributan. Lu Changming dan yang lainnya semua tercengang. Burung yang tidak menyenangkan itu jelas mengenal Sui sejak lama, tetapi dia menyebut Sui anggota keluarga Cui, yang mungkin salah paham. Apakah itu anak yang membunuh 3 imam korban dan mengambil penggaris yang terbakar? Tidak, itu wanita di sampingnya. Apa? Untuk sementara waktu, langit, bumi, gunung, dan sungai berada dalam kekacauan, dan dewa yang menakutkan mungkin mengganggu situasi, seperti air pasang, menyelimuti Sui dan rombongannya. Sui menutup mata terhadap ini dan bergerak maju sendiri. Berhenti. Sekelompok roh jahat bergegas keluar, menghalangi bagian depan. Mata Yu Suesing dingin dan dia melambaikan tangannya. Aduh! Dunia ini seperti kanvas, dengan retakan lurus. Boom! Meremehkan. Dengan satu pisau, Anda dapat dengan mudah mendobrak jalan. Kekuatan tempur yang menakutkan membuat kelopak mata banyak monster tua melompat dan bertanya-tanya. Sui melanjutkan jalan ini dengan tangan di belakang. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Suara dingin dan suram bergema. Tunggu. Tiba-tiba, 9 burung gagak Netherworld berkata, saya belum pernah melihat orang bodoh seperti itu yang telah melemparkan diri mereka ke dalam jaring sebelumnya. Tolong minggir dan biarkan mereka lewat. Suara yang penuh keagungan bergema di seluruh dunia. Tiba-tiba, di jalan di depan Sui, pasukan iblis yang perkasa menyerah. Pada saat ini, Lu Changming tidak bisa tenang, dan berkata dengan cemas, rekan Taois, tolong mundur dengan cepat, jangan mendekat. Siapa yang tidak tahu, selama Sui tiba di Gunung Suci Liang Yi, dia ditakdirkan untuk jatuh ke dalam pengepungan seperti mereka? Ini tidak berbeda dengan pengenalan diri.
Tempat ini bukan kolam naga dan sarang harimau, kenapa harus mundur? Suyi akhirnya berbicara, dan berkata dengan acuh tak acuh, terlebih lagi, aku di sini kali ini untuk pergi ke 9 dunia penyucian di bawah Youdu, dan aku harus terlebih dahulu tiba di Gunung Ilahi Liangyi. Semuanya. Sudut bibir Lu Changming berkedut, dan kepala mereka linglung. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa, di bawah situasi yang begitu ganas, Suyi benar-benar berpikir untuk pergi ke 9 api penyucian agung Youdu. Ini jelas tidak mempertimbangkan kekuatan pengadilan ilahi Xuanming. 9 gagak neter juga membeku sesaat, hampir mengira dia salah dengar. Langsung tertawa, kamu lihat, anak kecil ini ada di sini malam ini, dan dia berencana untuk pergi ke Youdu. Hahaha. Dia cekikikan. Monster tua dari istana Xuanming juga tertawa. Ini seperti mendengar lelucon besar. Suasana yang awalnya dingin dan menyesakkan kini berubah menjadi suasana yang aneh dan ceria. Suyi tidak tersenyum, ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Yusue mengerutkan kening. King Teng dan King Mu Master and Apprentice saling memandang, dan kemudian melihat monster tua yang tertawa, ada sedikit rasa kasihan di alisnya. Bajingan-bajingan ini mungkin masih belum tahu keberadaan menakutkan seperti apa yang mereka hadapi. Ekspresi Yuan Lining juga sedikit aneh. Pada saat ini, dia mengikuti di belakang Suyi, berjalan melalui pasukan besar roh jahat ini, tetapi dia tidak panik sama sekali. Bahkan, monster tua yang tertawa cukup lucu. Sampai Suyi dan rombongannya tiba di puncak Gunung Suci Liangyi, Feng Yuzi, Lu Changming dan yang lainnya langsung menyambut mereka. Rekan Taois, terima kasih telah datang membantu. Feng Yuzi menstabilkan pikirannya dan menundukkan kepalanya. Yang lain juga memberi hormat. Dalam situasi seperti itu, Suyi dan rombongannya masih dengan tegas membunuhnya, siapa yang tidak tahan? Suyi sedikit mengangguk dan berkata, sama-sama, aku di sini hanya untuk bertemu dengan pertemuan itu. Dia telah berjanji pada penjaga malam untuk membersihkan kuil Xuanming. Saya juga mengatakan bahwa 9 Nether Cross harus mencuci leher mereka dan menunggu di sini. Adapun penyelamatan Feng Yuzi dan rombongannya, memang kebetulan. Karena ketika dia datang, bahkan dia tidak menyangka bahwa para kaisar dari dunia luar ini akan berada dalam situasi genting seperti itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.